رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. الحمد لله الذي أنزل القرآن بالعربية. الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين أصحاب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قد فاز من اتقى وقد خاب من عصى. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. Sadaqallahu العظيم. Para pembina ngabar yang saya hormati, jajaran manajemen dan komunitas dapur yang juga saya hormati, para ikhwan akhwat yang istiqomah, yang senantiasa konsisten dan loyal terhadap kegiatan ngabar ini. Setiap Sabtu kita tidak pernah kecuali kalau ada halangan yang merupakan udhur syara barangkali, kita senantiasa berusaha untuk hadir di majelis ta'lim atau majelis ilmu yang namanya ngabar ini. Semoga langkah-langkah kita dari rumah masing-masing, ayunan tangan kita dari rumah masing-masing menjadi salah satu investasi jangka panjang kita, menjadi wasilah dan sababiyah mendapat rahmat dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini mungkin agak sedikit formal karena oleh tim IT Ngabar akan diviralkan nanti melalui YouTube, dan kalau sudah YouTube berarti ini akan dilihat, akan disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Mungkin ya, kegiatan ini nanti akan viral di setiap komunitas atau setiap orang, dan mungkin juga nanti akan dibagikan lagi kepada grup WhatsApp-nya masing-masing. Oleh karena itu mungkin agak sedikit agak kaku ya, tidak seperti biasanya. Biasanya kita berngabar ini cair gitu, dialog interaktif, kemudian langsung tanya jawab. Meskipun nanti ini juga pada akhir sesi akan ada tanya jawab dan akan ada jawaban dari ikhwan akhwat berkenaan dengan pertanyaan yang sudah diajukan melalui WhatsApp ya. Yang dibacakan tadi atau yang bahan limta dan sinta yang dibacakan yaitu surah Al-Mutaffifin. Artinya Al-Mutaffifin ini adalah orang-orang yang berlaku curang ya di dalam timbangan dan takaran, termasuk juga ukuran. Jadi ini ditujukan kepada para pedagang ya. Jadi Al-Mutaffifin ini sesungguhnya secara spesifik ini khitobnya atau objeknya adalah para pedagang, karena biasanya yang biasa mengurangi timbangan dan takaran itu para pedagang. Meskipun sebetulnya tidak hanya para pedagang yang berlaku curang itu, jadi ya termasuk juga politisi, juga ada yang politisi curang ya, ada petani juga mungkin ada petani curang, guru juga ada guru yang curang. Ya memang secara spesifiknya surah ini ditujukan kepada para pedagang, tapi umumnya ini ditujukan kepada siapapun yang berlaku curang. Di surah ini termasuk surah yang ke-83 ya di dalam urutan mushaf. Tetapi di dalam urutan turunnya
ini ke-86 ya, surah ke-86 kalau dilihat dari tartibun nuzulnya, kalau dilihat dari urutan turunnya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran itu yang pertama kan Al-Alaq ya, surah Al-Alaq. Nah kalau dilihat dari turunnya ini 86, nomor 86, tapi kalau dalam mushaf ini ke-83, nomor surah ke-83. Ini coba kita perhatikan bahwa ayat ini dimulai dengan kata wailun. Ini di dalam ilmu Al-Quran atau di dalam ulumul Quran ini disebut mafatihus suwar. Jadi di dalam ilmu Al-Quran ada konsep yang disebut dengan kalimat yang memulai surah. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan Allah di dalam memulai surah itu bermacam-macam. Ada Allah menggunakan kalimat pujian ya. Misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Atau sabbahalillahi ma fis samawati wa ardh. Atau misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Atau misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pengantar Allah ketika akan membuka surah ya. Jadi ternyata yang namanya pengantar itu, pengantar pembicaraan yang biasa kita lakukan, ini mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu yang terdiri dari 114 surah itu dimulai atau dipengantari oleh surah Al-Fatihah. Sementara di dalam setiap surah itu awal surah itu menjadi pengantar. Nah, wailul lil mutaffifin ini menjadi pengantar di surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi pengantar dari surah Al-Fatihah dan seterusnya. Artinya bahwa pengantar ini penting, muqaddimah ini penting. Atau dalam bahasa kita, bahasa Sunda mungkin apa ya istilahnya, ketika akan berbicara sesuatu maka pembicaraan itu dimulai dengan buka lah ya gitu ya, buka. Nah ini apa maksudnya? Ya mari kita kulik ya, mari kita kuliti kata wailun itu, karena ini masuk kepada sesi tadabbur atau ta'limut tadabbur. Kita belajar memahami dan mentadaburi Al-Quran. Wailun itu sering kita terjemahkan, ada menerjemahkannya dengan neraka wel ya. Jadi kalau kita dulu pernah belajar ke ustadz kita, wailun itu neraka wel. Wailun lil musallin ari neraka wel pikeun jalma-jalma salat. Wailul likulli humazatil lumazah ari neraka we pikeun jalma anu sok ngupat jeung ngadu-ngadu kan gitu ya. Kita belajar dulu. Jadi para guru kita, ustadz kita mengajarkan kepada kita wailun itu neraka wel. Nah kita apakah ada nama neraka? Wel itu ada sebuah nama neraka ya. Ya kalau kita lihat Al-Quran ini tidak ada ya, wailun itu bukan nama dari sebuah neraka. Yang kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran itu neraka itu ada 7 ya. Yang pertama neraka Jahanam, kemudian yang kedua neraka Saqar, kemudian yang ketiga neraka Hutomah ya, kemudian yang keempat neraka Jahim, kemudian nomor 5 neraka Lazo ya, kemudian nomor 7 neraka Hawiyah. Jadi tidak ada itu neraka wel. Jadi ternyata menurut pendapat Ibnu Abbas, wailun itu bukan neraka, tapi sebuah jurang di neraka Jahanam. Jadi neraka nanti itu ada jurang-jurangnya ya. Ada tempat-tempat yang sangat mengerikannya. Jurang, digambarkan jurang kan mengerikan ya, misalnya Cadas Pangeran itu kan jurang ya.
Itu bagaimana mengerikannya kalau kita lewat ke Sumedang, itu kita lewat Cadas Pangeran, dan konon katanya dulu itu pernah dijadikan tempat pembuangan manusia ya. Jadi dulu itu kan siapa, Pangeran Cornell dalam rangka membuat jalan Cadas Pangeran itu kan dulu itu ada rodi ya. Rodi itu kerja paksa. Jadi orang-orang bangsa Indonesia itu dipaksa untuk bekerja. Ya, dipaksa mah tadi buruhan. Kalau tidak mau itu babetkan ke jurang gitu. Denles ya, Denles. Ya itu Pangeran Cornell itu bawahannya Denles. Termasuk juga misalnya terowongan Lampegan ya, semua yang bisa dimanfaatkan sekarang itu adalah hasil dari kerja paksa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Nah, digambarkan bahwa di dalam neraka itu ada jurang. Nah, salah satu jurang itu disebut Wailun. Jadi Wailun itu adalah jurang di neraka Jahanam yang menurut Ibnu Abbas itu dari jurang itu mengocor nanah orang-orang yang disisa di dalam neraka. Nah, jadi Wailun itu bukan nama neraka, tapi satu jurang yang ada di neraka Jahanam. Yang jelas intinya, esensinya bahwa Wailun itu adalah kecelakaan, ya. Dan Wailun itu dalam bahasa Arab itu celaka. Ya wailah, aduh celaka kan itu dalam bahasa Arab. Kalau menyebut aduh teh wailah. Ya wailah atau ya wailata itu artinya aduh gitu. Yang menggambarkan bahwa kita ini sedang dalam keadaan keadaan tersiksa gitu. Nah, kecelakaan ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang-orang yang curang, yang mengurangi timbangan, takaran dan ukuran. Nah, ini menurut para ulama ahli Al-Qur'an, surah ini turun berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Madinah. Para pedagangnya suka curang dalam timbangan dan takaran. Jadi anu kuduna sakilo dikurangan jadi 8 kilo setengah, 8 kilo dan seterusnya. Nah, ini ternyata diancam ini. Para pedagang yang suka curang itu ancamannya neraka Jahanam. Yang nanti di neraka Jahanamnya akan berada di sebuah jurang yang namanya Wail itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang diancam itu hanya para pedagang saja yang curang? Atau umum kepada siapa saja yang berlaku curang? Tentu saja umum ya. Jadi siapa saja yang curang dalam hal apapun, korupsi itu kan curang. Termasuk misalnya korupsi itu juga bermacam-macam. Ada korupsi uang, korupsi waktu ya. Nah, yang mestinya misalnya ngabar itu dimulai jam 8 kemudian baru dibuka jam 9, ini sudah korupsi ini, mengatur waktunya. Makanya ya mau sudah banyak atau masih sedikit jamaah, ketika sudah jam 8 dibuka saja. Alhamdulillah tadi ya Pak Yayan, tidak perlu ada instruksi, sudah jam 8 dibuka, untuk tidak mendapat ancaman ini dari Allah. Ini jangan main-main ya. Artinya bahwa ancaman ini bukan hanya ditujukan kepada para pedagang yang curang, koruptor yang curang, pasti koruptor mah curang, politisi yang curang, pejabat yang curang, ustadz yang curang. Ada nggak ustadz yang curang? Pasti ada ya. Ya, makanya di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taquluna lima kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Alhamdulillah ya. Itu kabura maqtan. Ini juga sama dengan wailun. Jadi dosa besar hukumnya bagi orang yang hanya bicara saja tanpa melaksanakan. Ya Ustaz dengan ukur nitah ke batur, nitah tahajud, nitah sedekah gitu, nitah ngaji, hari manehanana keburangan wae subuh itu kan berarti belum bisa melaksanakan.
Tapi pan cenah sok aya dalilna ari ustad mah apa cenah nitahu ge geus bahala eta gitu. Gimana tah kalau begitu? Banyak ustad yang begitu itu. Nyapan nitah cenah ieu mah nitah we heula gitu. Keun nu ngalaksanakeun batur. Nah, itu sebetulnya jawaban yang apa namanya apologetik ya, artinya dia tidak ingin mengakui bahwa sebetulnya orang yang hanya bicara saja tanpa mengamalkan itu sebetulnya ada konsekuensi, dia punya tanggung jawab ya. Kan kieu meureun kata cek Allah teh cek malaikat teh. Nah, kur ngomong ka batur nitah ka batur aya maneh henteu gitu. Moal bisa kieu pan kieu. Apan abdi mah nganukur nitah unggul di warangna teh tiasa. Karena apa? Karena agama itu bukan hanya untuk disampaikan tapi juga diuntuk. Makanya ikhwan akhwat semuanya, kenapa Islam ini bisa disebarkan dalam waktu cepat oleh Rasulullah 23 tahun? Karena Rasulullah bukan hanya menyampaikan, Rasulullah bukan hanya menitah gitu, menitah. Rasulullah itu bukan hanya menyuruh gitu, tapi malah Rasulullah itu sebelum menyuruh melaksanakan dulu gitu. Itulah yang disebut dengan konsep tabligh. Jadi konsep tabligh itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi apa yang disampaikan itu sudah dilaksanakan lebih dulu gitu. Memang idealnya seperti itu, tapi kan di dalam pelaksanaannya mah ya bareng-bareng we antara ustadz yang jamaah gitu nya dina ngalaksanakeun mah. Ngan ulah tepikan istri kan ukur nitah we unggul gitu, rek ngalaksanakeun teu gitu. Ya, jadi insyaallah lah para ustadz ge meureun aya ka era gitu mahnya kudu nitah we unggul ku batur itu bahaya teu ngalaksanakeun. Nah, jadi al-mutaffifin itu juga bersifat umum ya. Jadi bisa saja siapapun ada peluang untuk menjadi curang. Jadi jangan dikira misalnya menjadi istri itu tidak bisa curang terhadap suami. Ada kan istri curang terhadap suami? Ada pasti. Pokoknya anu ngaranna curang lah ya. Curang teh lain ngucur ka urang. Aya nu ngeureun nu Pak Ustaz mah curangnya berenya cenah ngucur ka urang we. Al-mutaffifin. Siapakah al-mutaffifin? Nah, ini di dalam ilmu Al-Qur'an ada yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat ya. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lagi. Nah, ini tafsir yang paling baik sebetulnya. Tafsir yang ideal itu menafsirkan ayat dengan ayat. Karena apa? Kita menafsirkan ayat dengan firman Allah sendiri. Karena yang lebih tahu, lebih paham tentang yang dimaksud dengan ayat hanya Allah. Misalnya Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, ini ditafsirkan atau dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu tafsir ayat bil ayat. Menjelaskan ayat dengan ayat lagi. Jadi kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengimankan kepada perkara gaib, kemudian yang mendirikan sholat, kemudian orang yang berinfak, menginfakkan sebagian rezekinya ya untuk kepentingan Allah, kepentingan agama dan seterusnya. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan yang disebut dengan al-mutaffifin itu adalah alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfu. Alladzina idza qalu, kalau dia meminta kepada para pedagang ya, lamun kata tukang dagang mah kudu disampurnakeun gitu timbangan teh, malah sok diperhatikan eta timbanganna teh gitu nya. Ceu tahu Kang eta kurang tah timbanganna, yastaufun hayang disampurnakeun. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi lamun manehna jadi tukang dagang sok ngurangan gitu. Itulah yang disebut dengan al-mutaffifin. Ari kabatur mah kudu pas timbangan teh, ari manehna mah kabatur teu pas gitu. Nah, sekarang itu kan
Saya sering melihat kalau di pasar itu ada timbangan nusuk di patamahan ku batunya, ditambahan ku batu kemudian ku paku gitu. Saya kumaha tuh teh. Padahal sekarang ada timbangan yang lebih akurat, timbangan anu ku nah itu. Nah ibu-ibu bisi jadi tukang warung ya ulah ngangge timbangan anu di eueuh gitu tah, timbangan anu ieu we anu akurat, sama bisa ketik we kekurangan itu bisa berbahaya ya, bisa akan jadi fatal. Saon misalnya kurang nate untuk kia misalnya cekurang teh dengan saon itu kurang oge, ya mangan 2 on tidak bisa meskipun saon ya. Makanya kenapa gitu ya, jadi tukang dagang tuh kurang-kurang namun tuh kurang iman mah gitu. Otak abdi maaf kajenting endung jadi tukang dagang tuh. Sebab cenah tukang dagang mah sarua jeung tukang nyalung gitu. Sok bohong tukang dagang mah. Ya ti ditu ceuk kukuh mah ti dituna teh 25.000 dibejakeun ti dituna ge cenah Bu 30.000 gitu. Nah, Allah wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau dia menimbang untuk orang lain, membuat orang lain menjadi rugi. Nah, kemudian ada ala ya. Nah, ini. Ibu-ibu, kalau misalnya dalam Al-Qur'an ada ala gitu ya. Ini menjadi tanda bahwa surah ini atau ayat ini turunnya di Mekah. Ya. Jadi salah satu ciri ayat makiyah itu kalau ada Allah ya, atau kalla, Allah dan kalla. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya kita menemukan ayat ada Allah, ada kalla, ini turunnya ketika Rasulullah sebelum hijrah masih di Mekah. Jadi konsep makiyah madaniyah itu bukan berarti turun di Mekah, bukan berarti Madaniyah turun di Madinah, tapi ayat itu turun sebelum hijrah. Sebetulnya itu idealnya pengertian Makkiyah Madinah itu. Allah, hati-hati, jangan begitu gitu ya, atau tidak begitu. Allah yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya zunnu itu bukan berarti menyangka, bukan begitu mengira. Ya zunnu itu berarti meyakini ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kata ya zunnu itu bukan berarti nyangka, tetapi meyakini. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud dengan yazunnuna itu adalah orang-orang yang meyakini. Jadi sholat itu menurut ayat ini berat ya, menurut Al-Baqarah 45 itu sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Ibu-ibu, sholat berat tak? Merasa berat nggak kita melaksanakan sholat? Nah, kalau tidak merasa berat, berarti ibu-ibu sudah memenuhi kriteria ayat ini. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Berat itu bagi orang yang tidak yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu ya. Ari orang geus yakin maka Gusti Allah, geus yakin mah rek kembali ka Gusti Allah moal berat. Illa alal khosyin illa alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk itu tidak merasa berat. Nah, ini juga termasuk tafsir ayat bil ayat. Ala yadunnu ulaika annahum mam'utsun. Mereka itu yakin bahwa pada saatnya nanti akan dibangkitkan. Mam'utsun itu dibangkitkan. Jadi nanti itu kita akan mengalami fase yang disebut dengan yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Apa yang dibangkitkan? Yang dibangkitkan itu adalah jasad kita, tubuh kita, jasad yang sudah terkubur ratusan tahun,
jasad yang sudah tinggal tulang belulang nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi ruh itu kepada jasad-jasad kita. Kenapa? Untuk apa perlunya dibangkitkan? Tentu saja untuk mempertanggungjawabkan. Lamun teu dibangkitkan mah teu hirup deui meureun ngeunahnya. Sarua jeung payah ucing jeung payah anjing meureun teu aya perhitunganana. Manusia itu harus ada perhitungannya, memperhitungkan amal perbuatan kita sekarang. Makanya perlu ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Terjadinya setelah kiamat, terjadinya setelah hancur leburnya alam semesta ini, setelah tidak ada lagi yang hidup. Ayakan nu hirup moal ka aya hari kebangkitan. Nah, fase ketiga kebangkitan itu, yang pertama fase kematian, ya. Kemudian fase kiamat. Kemudian fase ketiga fase ba'ats atau mab'uts, ya, dibangkitkan lagi. Nah, jadi bagi orang-orang yang mutaffifin, ya, bagi orang-orang yang berlaku curang, itu mereka tidak meyakini, ya. Orang yang berlaku curang di dalam timbangan dan takaran itu pada dasarnya mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan. Oleh karena itu maka yang akan menjadi dasar amaliyah kita, muamalah kita adalah keimanan. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya ada wailul lil mukadzibin. Wailul apa? Itu ya. Wailun, coba di awas deh. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Nah, ini wailun yang kedua di dalam surah ini. Kecelakaan juga. Yauma idzin, pada hari itu. Pada hari itu, pada hari mana ini maksudnya? Hah? Nah, dalam Al-Qur'an itu banyak yauma idzin. Kata yauma idzin itu banyak. Nah, yang dimaksud dengan yauma, ada summal tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Nah, yauma idzin itu pada hari itu. Yang dimaksud pada hari itu kapan itu? Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Nah, itu ya. Pada waktu dibangkitkan gitu. Yauma idzin itu artinya yauma idz yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika terjadi kebangkitan. Pada hari kebangkitan itu mereka akan merasakan wailun, akan merasakan kecelakaan atau siksaan yang luar biasa, adzabun syadid. Nah, kan ada yauma idzin ketika ruh keluar dari jasad di dalam surah Al-Waqiah. Ada, coba. Ada kata yauma idzin di surah Al-Waqiah. Anu apa surah Al-Waqiah? Kan? Nah, yauma idzin eta ayatna wa antum hina idzin tanzurun. Sakudu dimimitian wae ngar kapal. Wa antum hina idzin tanzurun. Hina idzin di dinya mah maksudna iz balaghatil ruh al-hulqum, nalika ruh parantos aya dina elak-elakan, ya. Gitu kan? Nah, ketika ruh itu sudah mau keluar, kita itu nanti akan diperlihatkan, dipertontonkan, ya. Akan diperlihatkan dengan amal kita. Makanya di dalam surah Al-Munafiqun kan disebut orang-orang yang akan sangat menyesal itu ketika keluarnya ruh dari jasad, menyesal tidak sedekah, menyesal tidak beramal soleh, sehingga mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah tangguhkan 1 menit saja, 1 detik saja,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau engkau menangguhkan 1 detik saja, jangan dulu mematikan, jangan tulus mencabut nyawa saya, berikan kesempatan sementara saja, fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Jadi salah satu hal yang sangat disesali orang-orang yang sedang sakarat itu tidak bersedekah. Makanya mumpung masih diberi kesempatan, sok sing getol sedekah, sing getol infak, sing getol mere gitu. Sahabat mere nama terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi jangankan sehari kemah gitu ya, terus di waktu sakarat sadetik sesakon mah suatu yang waktu yang sangat berharga. Nah itu hina idinnya, maksudnya hina id balaghatir ruh al hukum, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Jadi hina idin itu bisa bermakna-makna sesuai dengan konteks ayatnya. Nah arina ieu mah dina ayat ieu mah yauma idin teh ketika kita dibangkitkan. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Nah kemudian di dalam ayat ini, tadi ayat yang dibacakan ada sebelum sijin itu, sijin wama adraka mas sijin, eta sijin eta pengawitan ayatna. Nah, ala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ala, ketahuilah. Kalla ya, kalla, ketahuilah. Inna kitabal fujjari, sesungguhnya catatan orang-orang yang berdurhaka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang mukmin yang maksiat, lafi sijin, berada di sijin. Nah ini yang perlu lebih diperjelas. Dan kemarin saya mencoba mengajukan pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan sijin? Sijin itu tempat ya, jadi ada bermakna tempat. Sijin itu di dalam beberapa hadis disebutkan itu di bumi terdasar ya. Jadi yang dimaksud dengan asfala safilin yang ada di dalam surah At-Tin itu adalah sijin, tempat yang paling dasar di muka bumi, yang paling panas, yaitu panasnya melebihi dari ribuan derajat ya kalau dilihat dari perspektif ilmu alam. Tetapi ini menggambarkan bahwa sijin itu adalah tempat yang paling bawah, yang paling hina. Sementara sebaliknya adalah eliyin. Eliyin itu tempat yang paling tinggi. Jadi ada 2 perspektif, ada 2 pemahaman. Yang pertama yang mengatakan bahwa sijin itu adalah tempat ruhnya orang-orang kafir, termasuk juga catatan-catatan amalnya. Jadi bukan hanya ruhnya, tapi juga amal perbuatannya itu disimpan di sijin. Orang-orang kafir, orang-orang durjana, orang-orang durhaka, orang-orang muslim tapi bergelimang dengan dosa, itu ditempatkan catatan amalnya termasuk juga ruhnya di sijin. Wa ma adraka mas sijin. Nah di dalam ayat itu dijelaskan kitabun marqum. Nah, ini markum ini kalau diartikan sekarang rekaman ya. Bahasa markum itu dari rekaman itu dari markum. CCTV ya. Ini saya mencoba mengartikan CCTV itu sistem sijin TV ya. Sistem sijin television. Jadi kamera pengawas
Nah, tetapi ini yang dimaksud dengan sijin itu yang tadi, tempat yang sangat panas, ya, bagian dari neraka, yang neraka sijin, meskipun tidak ada nama sijin, tapi itu bagian dari tempat di mana Allah menyiksa orang-orang kafir dan orang-orang durjana. Nah, kitabun marqum, catatannya ditulis di situ, terekam. Jadi sijin itu adalah tempat di mana catatan amal perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang maksiat itu di tempat itu terpelihara. Jadi catatan amal kita itu terpelihara, yang dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar tidak ada yang tertinggal ya. Jadi kang ngicep-ngicep kah heuai-heuai aya catatan amal itu. Apakah ngicepna sambil zikir kepada Allah, ngicepna sambil ningali Quran, apakah pakai nyanyi, apakah itu semuanya tercatat dengan rapi di dalam file Allah Subhanahu wa taala di CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah maka di mana-mana ada. Kalau CCTV Masjid Agung mah lupa di aya itu CCTV. Biasanya di tempat-tempat umum CCTV itu dia nurawan kepaukan we gitu. Di tempat senal dia kan CCTV itu. Baik aya nama berfungsi dia. Nah, CCTV-nya Allah mah di mana-mana, di setiap sudut kehidupan kita itu ada CCTV-nya Allah. Nah, jadi satu pendapat mengatakan bahwa sijin itu adalah tempat ruhnya orang-orang kafir. Jadi begitu orang kafir itu meninggal, dicabut nyawa Gusti Allah, kemudian dibawa oleh malaikat ke sijin, ke tempat yang paling bawah, ke tempat yang paling dasar, ke asfala safilin. Nah, ketika orang-orang mukmin itu meninggal, maka ruhnya itu ditempatkan di aliyin, di tempat yang sangat tinggi. Itu menurut beberapa hadis bahwa aliyin itu adalah di atas langit ketujuh ya, di bawah Sidratil Muntaha. Itu menggambarkan tempat yang sangat mulia. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ruh kita itu nanti ditempatkan di aliyin ya. Nah, nanti setelah dibangkitkan maka ruh yang ada di aliyin itu dikembalikan lagi kepada jasadnya masing-masing. Mungkin kalau kita menggunakan paradigma materialisme, apakah bisa ruh ini kembali kepada jasad yang sudah hancur? Ini kan jasad ini ketika kita dikubur hancur. Itu di dalam teori kedokteran itu disebut bisa 1 minggu itu buruk gitu ya, 2 minggu pasiksa gitu, terus sampai sebulan sampai setahun itu sudah tidak ada lagi kulit yang nempel di tubuh kita, itu sudah hancur semuanya, tinggal tulang belulang, tinggal kerangka. Ya kita kan sering menyaksikan pemindahan kuburan, terus itu ayana naonan tapi tulang nama ayatnya nih, pasti tulang-tulang nama tidak akan hancur. Kenapa? Karena memang sengaja oleh Allah tidak dihancurkan untuk tempat kembalinya tubuh kita ya, kulit kita. Nah, pertanyaannya apakah mungkin tubuh kita yang sudah hancur ini bisa kembali kepada tulang-tulang yang berserakan di dalam kubur itu? Ya sangat mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah ya. Itu sudah dijelaskan di surah Yasin. Wa darabana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, itu ada salah seorang kafir yang bertanya, siapa yang bisa menghidupkan ya jasad yang sudah hancur lebur ini? Kemudian kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansyaha awwala marrah. Jadi yang akan menghidupkan lagi adalah zat yang pertama kali menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mustahil. Meskipun menurut para saintis, para ilmuwan, ini kan jasad kita ini sudah kemana-mana Bu. Ketika hancur itu jasad di dalam kuburan itu menjadi air ya. Ini tubuh ini menjadi air, kecuali tulang yang tidak akan menjadi air. Nanti air ini diserap oleh tanah, kemudian
Air yang ada di dalam tanah itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Aya tangkal kadu, aya tangkal cau, aya tangkal nangka di kuburan itu teh diserap kemudian menjadi buah itu. Buah kadu, buah nangka. Buah nangkana di dahar deui ku anu nungguan kuburan. Artina eta teh ngadahar caina mayit gitu. Jadi tubuh ya, jadi awak deui eta jadi kakuatan. Terus geus di dahar eta nangka di kuburan aya anu jadi kekuatan, aya anu jadi energi, aya anu jadi tai. Aya jadi hampas. Eta jadi hampasna geus ka laut. Geus ka mana-mana. Nya eta teh pan anu di bumina masing-masing teh ka laut eta teh ka dituna mah. Kawahangan terus di kuangan dibawa bareng ka itu ka Cisokan atau ka Citarum. Citarum dibawa ka laut, ka itu geus ka laut, geus ku laut, geus ka mana-mana. Jadi artinya jasad yang berasal dari tubuh kita itu ya, sesuatu yang berasal dari tubuh kita itu sudah kemana-mana. Nanti mencoba untuk menjawab, tapi mungkin ini kurang ya Pak ya, ini mah dari saya aja. Mengapa surat Al-Mutaffifin turun ketika Nabi masih di Mekah, padahal isinya itu ditujukan kepada masyarakat Madinah. Yang pertama, wahyu dalam Al-Quran itu sering memiliki pesan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, secara spesifik surat ini ditujukan kepada pelaku kecurangan di Madinah, tapi juga membawa pesan moral secara universal yang berlaku bagi seluruh masyarakat yang berinteraksi dalam transaksi ekonomi. Jadi walaupun di Mekah, walaupun memang di Madinah lah yang terbesar transaksi begitu, tapi di Mekah juga berlaku, maksudnya diberikan. Kemudian yang ketiga, mengapa turunnya di Mekah bisa jadi, ya bisa jadi itu sebagai bentuk peringatan ini bagi umat Islam agar membangun fondasi dan keadilan dalam bisnis sejak awal sebelum mereka pindah ke Madinah. Karena Madinah itu adalah merupakan pusat perdagangan dan kecurangan dalam transaksi yang sering terjadi di Madinah, sehingga surat ini seolah-olah memberi peringatan dini, maksudnya agar umat Islam itu tidak terjebak dalam kebiasaan buruk yang terjadi di Madinah. Jadi bolehlah persiapan awal para yang akan hijrah ke Mekah itu supaya nanti itu tidak terbawa gitu. Nah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Memberikan jawaban atau masukan betul atau tidaknya mungkin nanti Pak Ustadz yang bisa memberikan jawabannya yang paling real mungkin ya. Surat Al-Mutaffifin adalah surat terakhir yang turun di Mekah atau Makkiyah, sebab diturunkannya ketika Nabi Muhammad SAW 3 hari menjelang hijrah ke Madinah. Dan pedagang-pedagang di Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam mengurangi timbangan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduk itu adalah orang yang paling mengurangi takaran. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya yang berbunyi, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Ya, itu setelah itu mereka menimbang dengan baik. Dari surat dari Al-Mutaffifin. Itu mungkin jawabannya. Hanya menambahkan sedikit saja. Terima kasih. Masih ada? Allah.
Ustaz pengen ya. Saya pengen aja, penasaran aja. Kan bisa. Tadi pertanyaannya apa lupa saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah dengan memperbaiki ekonomi. Iya. Disitulah mulai perbaikan ekonomi, terutama dalam transaksi. Jadi disitulah Rasulullah mempersatukan mempersatukan umat atau mempersaudarakan umat sehingga menjadi kondusif, efektif dan menjadi jujur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memahami agama, bagaimana cara memahami Islam, termasuk juga bagaimana cara memahami Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan itu semuanya benar ya. Apa yang disampaikan tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi artinya begini, artinya kalau kita berpikir sehat itu pasti benar. Kalau kita berpikir sehat itu maksudnya apa? Berpikir tidak tercampuri, tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran nafsu ya, dengan kepentingan-kepentingan. Kalau kita lurus berpikir itu pasti insya Allah benar dan insya Allah akan ditolong oleh Allah. Kalau kita berpikir tidak punya kepentingan apapun berkenaan dengan Al-Quran, insya Allah akan turun tangan. Jadi apa yang disampaikan itu betul-betul ilham itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, tapi mungkin ada ya esensinya seperti itu, esensinya benar. Misalnya ada asbabun nuzul itu hanya pertimbangan saja ya, pertimbangan utama untuk menetapkan hukum ya. Jadi ketika misalnya terjadi kontroversi, ketika terjadi perbedaan pendapat, maka asbabun nuzul itu penting dimunculkan. Tetapi pada dasarnya Al-Quran itu kan berlaku universal, nilai-nilainya dan pesan-pesannya berlaku umum untuk setiap manusia. Oleh karena tadi kan Al-Mutaffifin tidak hanya khusus untuk orang pedagang, namun gitu untuk tukang dagangnya wongkol gitu lu bakal diancam deh kan gitu. Nah jadi makanya di dalam usul fikih ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sifatis sabab. Ya, yang dipegang itu adalah keuniversalasan pesannya, keumuman lafadznya, bukan kekhususan kasusnya gitu. Jadi meskipun tadi ada kasus Madinah bukan berarti untuk orang Madinah. Nah kemudian benar juga apa yang disampaikan, ini persiapan. Jadi Al-Mutaffifin ini adalah ayat persiapan di mana Nabi akan melaksanakan hijrah dan memimpin masyarakat Madinah. Jadi semacam bekal bagi Rasulullah gitu ya, bekal bagi Rasulullah untuk membenahi masyarakat Madinah yang sudah punya budaya tidak bagus di dalam bertransaksi. Nah kemudian apalagi tadi baik atau buruknya, apakah itu bisa termasuk golongan wailun juga? Kadang kita menilai orang lain itu salah misalnya, padahal orang ini nggak begini. Apakah bisa termasuk wailun juga? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا وطول أعمارنا وصحح أجسادنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأن تتوفانا على الإيمان والتوبة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله ناطقين بها وعالمين بها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.